Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Sebelum masuk ke ruang diskusi publik yang akan kita bahas sama-sama, seperti yang saya sudah sampaikan bahwa kami YouTuber Nusantara dan Pak Jokowi diundang sama Panglima Jila untuk menghadiri perayaan adat yang akan diadakan tanggal 22 Agustus. Buat teman-teman semua yang tergerak untuk berkontribusi untuk meringankan perjalanan saya ke Pontianak, Manado, Balikpapan, Pontianak, kalian bisa lewat nomor rekening di bawah ini teman-teman. Buat teman-teman semua yang sudah berkontribusi, saya ucapkan terima kasih. Semoga kebaikan kalian dibalaskan berlipat kali ganda oleh Tuhan. Dan bantu saya dalam doa agar supaya semua yang saya butuhkan bisa tercapai, dan kerinduan saya untuk ke sana bersama dengan teman-teman YouTuber Nusantara yang lain itu bisa tercapai sekalipun agak mepet waktunya teman-teman ya, karena mungkin tanggal 20 Agustus sudah harus berangkat, tapi biarlah semua waktu yang akan menjawab. Dan kalaupun tidak tercapai uangnya, mungkin kita akan sisihkan biaya perjalanannya ke safari politik Pak Jokowi mungkin yang akan diadakan di Pulau Jawa teman-teman ya. Oke, kita akan segera membahas video yang hari ini sudah beredar viral di sosial media. Kalian silahkan berikan opini, tanggapan, kolom komentar, dan juga kita hindari sama-sama yang namanya disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian. Kita bahas video yang pertama. Suryoti, Pak, nggak kira-kira milih lawan. Yang dilawan Jokowi. Padahal Bambang Urianto udah bilang, jangan lawan orang baik. Kamu pasti Pak. kalah, kecelek. Kayak misalnya Adi Arwando, lawan Bu Mega, Pak JK. Nggak kalah kan? Lawan Pak Jokowi salah. Sampai diperingatkan kan oleh Bestari Barus itu. Pak Roy, jangan mengira bahwa Pak Jokowi itu terganggu oleh Pak Roy. Sekarang Pak Jokowi ingin mengadili. Kalaupun nanti ternyata Mas Roy sukses nih, bisa ngeles di pengadilan, terus apa ruginya buat Pak Jokowi? Ijazah oleh kaum culas terus dibilang palsu. Emang rakyat percaya? Nggak percaya. Makanya Pak Jokowi itu kalem aja, setengah cuek ngurusin perkara ijazah itu. Kalau ada ajar terus Pak. Next ya. Ya pemirsa, saat ini tengah viral di media sosial, netizen ramai-ramai mengganti foto profil media sosialnya menjadi foto Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ya ini teman-teman. Foto Presiden ke-7 RI Joko Widodo ini dengan kemeja putih dan latar belakang pepohonan hijau tengah viral di media sosial. Foto ini digunakan Jokowi menjadi profil di Instagram. Entah siapa yang memulai, netizen ramai-ramai meniru gaya berfoto untuk juga dijadikan profil akun media sosialnya. Sama seperti Pak Jokowi, sejumlah netizen mengganti foto mereka dengan kemeja dan latar perpohonan hijau. Mereka juga menggunakannya untuk profil di akun. Pak Jokowi ini presiden yang banyak digemari oleh kaum milenial teman-teman ya. Gen Z pun menggemari Pak Jokowi, sampai anak-anak teman-teman, Gen Alpha teman-teman ya. Nah, untuk membuat seperti ini sebenarnya mudah. Kalian tinggal screenshot atau download foto profil Instagram Pak Jokowi seperti ini. Kemudian kalian juga sandingkan, siapkan foto kalian sendiri, dan kalian masukkan saja di ChatGPT dengan mengetik prompt ubah foto saya itu seperti gaya dan latar belakang seperti foto Joko Widodo. Pasti mereka akan berubah seperti ini teman-teman ya. Kalian gampang saja pakai ChatGPT saja supaya hasilnya lebih bagus. Kita next ya. Zainuddin bahkan mengatakan sejak awal dia sudah punya sejumlah catatan soal peran Refli dalam perjuangan ini. Dia menduga Refli memang ingin menyelesaikan masalah lewat jalur non-litigasi alias di luar jalur pengadilan. Menurut Zainuddin, langkah itu jauh berbeda dari semangat awal perjuangan mereka. Dia ingin kasus Roy dan Tifa benar-benar diajukan ke pengadilan karena dia sepenuhnya percaya ijazah Jokowi palsu. Dari sinilah dugaan bobroknya koordinasi internal mulai terbongkar ke publik. Zainuddin tegas bilang perjuangan hukum itu harusnya tetap di jalur litigasi. Titik. Menurutnya langkah di luar jalur hukum berisiko melahirkan tafsir liar di masyarakat. Dia khawatir publik akan menangkap kesan bahwa tim sudah melunak padahal sebelumnya ngotot pasang badan lewat jalur hukum. Refli dan kawan-kawan tentu saja menolak tuduhan Zainuddin. Refli Harun menolak menyebut situasi ini sebagai perpecahan internal dan menganggapnya hanya sebagai perbedaan strategi hukum. Menurut Refli, komunikasi dengan Jimli ataupun berbagai pihak lain adalah wajar dalam dinamika bernegara. Itu sama sekali bukan pengkhianatan. Secara psikologis, perbedaan kedua kuasa hukum ini tentu mempengaruhi peluang kemenangan Roy. Sebuah tim hukum akan terlibat lebih kuat apabila memiliki satu suara, memiliki juru bicara yang jelas, dan memiliki strategi yang konsisten.
Kalau baik Hozinuddin dan Refli tetap menjadi kuasa hukum Roy, tapi malah saling mengkritik di depan publik, wajar bila Ya, publik bertanya, gimana? sebenarnya siapa sih yang mengendalikan perkara Katanya Pak Ade ya, itu juru bicaranya harus Bang Kozi, ya harus Bang Udin teman-teman ya. Ada yang bilang bahwa kalau ada yang tampil di televisi menyampaikan pandangan hukum tanpa seizin Bang Udin, dia akan marah. Itu disampaikan oleh Riswero Tifa kemarin teman-teman. Next ya. Berarti nanti otomatis dia harus maju ke Ke persidangan. harus perkara. mengikuti pembacaan Aku dakwaan. yakin Roy Berarti Tifa dengan akan adanya tertunduk. kegagalan dia di mana terkait pasalnya itu, Iya. berarti di sana dia harus membutuhkan energi 2 atau 3 kali Betul. lipat lagi Iya. untuk bisa. Dia harus bisa membuktikan tuduhannya bahwa ya ijazah Pak Jokowi itu palsu. Cuman begini, di persidangan itu mereka selalu mengatakan akan bertanya kepada Pak Jokowi soal ijazahnya. Ya, ini yang Mekanisme menjadi kami- persidangannya bukan begitu. ya, yang mereka pikirkan sudah menjadi Mekanisme seribu pertanyaan. persidangan itu semua saksi dihadirkan untuk menjelaskan perbuatan terdakwa. Ya. Oke. Bukan memeriksa Pak Jokowi. Pak Jokowi itu hanya ditanya keterangannya. Dan dari pihak mereka, kalau mau berbantah-bantah, mau bertanya, hakim akan mengatakan, saudara terdakwa, nanti pada gilirannya saudara akan memberikan keterangan. Oke. Percaya itu. Bukan Pak Jokowi yang mencecar. Bukan mereka yang mencecar Pak Jokowi. Malah saksi Mereka lah yang dicecar. dicecar. Ya, Terbalik, berarti mereka bilang kan sudah menyiapkan 1000 pertanyaan untuk saudara Joko Widodo. mereka yang akan Mereka merasa dipertanyakan. bangga sekali bisa mau menginterogasi, katakan seperti itu. Boleh saja ketika giliran mereka bertanya, memang itu ada haknya. Oke. Tetapi dalam persidangan itu Mekanismenya. ada mekanisme pembatasan dari hakim. Sederhananya gimana? Simulasinya gitu. Simulasinya. Oke. Nah, Pak Jokowi akan ditanya. Pertama oleh jaksa. Hakim bertanya, Pak Jokowi akan dipanggil saudara saksi. Apakah saudara pernah di BAP di penyidikan? Ya. Ya, Apakah benar keterangan saudara dalam BAP ini? ya. Bla bla bla. Apakah ini tanda tangan dan paraf saudara? Nah, lalu setelah pertanyaan formal itu untuk menguji lembaran BAP itu, jaksa akan bertanya, saudara melaporkan tentang ijazah bahwa dituduh ijazah palsu. Apakah benar saudara punya ijazah? Saya punya. Oke. Siapa saksinya saudara kuliah di UGM? Mereka itu masih diam, duduk diam. Kamu jangan tanya. Roy kau Nggak diam. boleh ribut kalian. Giliran jaksa bertanya, Oke. apakah saudara bisa jelaskan riwayat pendidikan saudara? Nah, itu Dijelaskan. ditunjukkan. Tidak ada interupsi, tidak ada debat apapun dari mereka. Ya, jadi apa yang mereka katakan selama ini teman-teman ya, bahwa Pak Jokowi akan dicecar dengan 1000 pertanyaan. Ya, mereka pikir persidangan mereka bisa atur suka mereka. Padahal persidangan itu ada mekanismenya. Dan hakim yang mempunyai kuasa tertinggi di situ teman-teman. Wish. Klakson viral udah nyampe Arab Saudi, suara Pak Jokowi menggema. Suara Jokowi, saya akan lawan, menggema sampai di Arab Saudi. Saya akan lawan, saya akan lawan. Aduh. Aduh. Ini bis jurusan mana ini kok? Yang umum kontelolet ya kan? Ini kok Saya akan lawan. rasanya tuh udah kayak Surya Solo. Nah, asal kalian tahu teman-teman ya, yang lagi viral soal pria Solo, saya akan lawan, itu dijadikan souvenir ya di kediaman Pak Jokowi. Di luar-luar itu ada booth-booth yang jualan kaos-kaos. Itu kaosnya, bajunya itu tulisan saya akan lawan. Kemudian ada kaos pria Solo itu. Apa kita buat kaos aja teman-teman ya? Kita buat kaos saya akan lawan dan juga ada siluet gambar Pak Jokowi. Kalian yang setuju tulis di kolom komentar ya. Kita next teman-teman. Yes, kakak dari mana ini? Dari Jogja. Wih, cantik-cantik. Berbeda dengan yang di atas ya, emak-emak ya berkerudung pakai topi main tinju-tinju di atas ya. Gak jelas ya. Nah, main tinju. Nah, Pak Jokowi itu samsat Pak Jokowi itu yang angin di tinju-tinju sama mereka ya.
Lihat. Dibanding dengan pecinta Pak Jokowi yang dibawa. Cantik-cantik teman-teman. Jogja. Kampusnya apa coba? UNJ. Universitas Negeri Jogja. Aduh. Yes, kakak. Perbedaan ya bagaikan langit dan bumi. Next. Untung Pak Jokowi nah ini yang saya katakan tadi ya, boro-boro mau baperan malah dijadikan souvenir no. Nah ini ya kaosnya ya teman-teman ya. Nah souvenir, coba lihat kaosnya apa, tulisannya apa di tumbler, saya akan lawan. Tumblernya satu lagi, pria Solo. Tumblernya saya akan lawan. Nah ini bajunya ya, pria Solo. Saya akan lawan, saya akan lawan, saya akan lawan, saya akan lawan, saya akan lawan. Malah dijadiin sumber pencarian teman-teman ya. Inilah ya kekuatan Pak Jokowi sampai ke anak-anaknya, itu mampu mengubah bulian orang, mampu mengubah olok-olokan orang itu menjadi sesuatu yang positif, bahkan bisa bermanfaat bagi UMKM teman-teman ya. Luar biasa ya. Pria Solo itu saya akan lawan. Siapa ya teman-teman yang mau pesan kaos pria Solo itu atau kaos saya akan lawan, kalian bisa tulis komentar sebanyak-banyaknya. Bang, buat kaos, nanti kita akan jual secara terbatas ya, limited edition teman-teman. Trending di kalangan anak muda rumah Pak Jokowi teman-teman ya. Sudah kayak destinasi wisata saja ya. Awas foto-foto Pak Jokowi keluar muncul tiba-tiba, kaget kalian. Oke teman-teman, kita next. Tapi setelah saya pelajari kasus ini, asal kalian tahu, ini sudah bukan murni tentang palsu atau Pak Jokowi memalsukan ijazah, atau ini asli, bukan di situ. Perhatikan baik-baik. Ada geopolitik nasional yang sedang bergulir di sini. Percaya apa suka apa nggak suka orang, coba tanya survei. Saya yakin lebih 50% masih suka sama Pak Jokowi. Lebih 70 Bang. Di situ letaknya sebetulnya, bukan masalah palsu atau tidak palsunya. Kalau orang waras yang murni bicara hukumnya, bukan saya bilang mereka, murni bicara hukum, nggak ada orang berani ngomong itu palsu harusnya. Tapi setelah saya pelajari kasus ini, kalau kita perhatiin realita politik sekarang, ucapan Pak Jokowi waktu Rakernas Makassar di awal tahun kemarin makin kerasa nyatanya. Kerasa nyatanya. Kita bisa melihat ya. Kenapa saya yakin PSI akan menjadi partai yang besar, partai yang kuat. Yang pertama, PSI sudah memilih sebagai sebuah partai super TBK. Super TBK. Itu cita-cita Pak Jokowi ya. Itu disampaikan secara langsung kepada kami ketika pertemuan dengan Pak Jokowi di rumahnya. Dan kuat buat Indonesia. Yes. Jokowi itu lu harus jadikan teman. Lu jadikan dia lawan, modal sendiri lu. Modal sendiri lah. Terbukti ya, terbukti ya hari ini. Modal sendiri lu. Jangan salahkan orang lain, salah lu sendiri. Mestinya lu punya Betul orang, sekali, Pak, mestinya ya? lu pakai, enggak aja lu pakai, malah lu bikin jadi lawan. Modal lu. Kan Modal ya. Jangan bandingkan hikmat Bapak ini dengan Amin Rais ya. Sama-sama tua, tua boleh saja, tapi bijak itu pilihan. Asik ya? Tua adalah sebuah kepastian. Tua adalah sebuah kodrat. Tapi menjadi tua dan bijaksana itu adalah pilihan. Menjadi tua dan berhikmat itu adalah pilihan. Ya teman-teman ya. Luar biasa ya. Next. Mereka tidak tahu apa-apa tentang apa yang saya lakukan. Apalagi Rosyufio. Ya. Apa ini Bang Mon? Sekarang sudah tidak terdengar lagi ya ocehan-ocehannya mengenai error level analisis yang selalu Ya, dia sudah nggak ada lagi itu teman-teman ya. Dia tunjukkan. Karena gara-gara itu kayaknya kena Pak Jokowi 99,9% palsu itu sudah semakin tidak ada lagi gaungnya error level analisis ya. Next ya. Kalau kami melihat situasi seperti Pengacara ini bicara tentang Roy Suryo CS. ini, Kita bahwa dengarkan. yang dilakukan teman-teman Roy Surya, bukan teman saya, tapi itu bisa dibilang satu rumpun. Jadi kita menyampaikan bahwa itu teman-teman di luar sana, bahwa beliau ini mencari panggung. Mencari panggung. Biar dia itu setiap hari di media, setiap hari itu dia terpampang di televisi skala nasional maupun internasional. Tapi itu menjatuhkan harga diri mereka karena mereka mengaku bahwa mereka itu sebagai ahli forensik dan lain sebagainya, tapi ternyata apa? Mereka tidak bisa menyikapi kejadian ini, kejadian yang sangat memalukan bagi masyarakat Indonesia.
diprovokatori orang seperti itu. Sehingga apa? Masyarakat Indonesia padanya tidak nyaman dengan adanya kegaduhan yang dilakukan oleh saudara Roy Suryo CS. Jadi kalau dia mengatasnamakan masyarakat Indonesia, kami jelas tidak setuju. Kenapa? Masyarakat yang mana? Masyarakat Karena di sana itu bisa dihitung masyarakat masyarakat. Indonesia ini sifatnya atau jumlahnya jutaan. Roy Suryo ini mewakili masyarakat yang mana? Jadi silakan untuk Roy Suryo CS, selamat menikmati atas perbuatannya. Mudah-mudahan segera menyadari kekeliruan dan mudah-mudahan segera mendapatkan hidayah dari Tuhan sehingga dia bisa menyadari kekeliruan atau kesalahannya. Bagus itu Bang, bagus. Harapannya ke depan kami selaku pengacara yang masih waras, pengacara yang normal, mudah-mudahan ke depan tidak ada Roy Suryo CS yang seperti itu lagi. Bukan ikut membangun citra baik negara kesatuan Republik Indonesia, tapi justru membunuh karakter mantan Presiden Republik Indonesia yang sudah melakukan hal-hal yang luar biasa. Walaupun kami bukan pendukung Bapak Jokowi, tapi kami apresiasikan selama bekerja sebagai Presiden Republik Indonesia 2 periode, dia sudah luar biasa. Hanya orang-orang nyinyir yang tidak suka dengan dia, sehingga apa yang disampaikan itu tidak mendasari sesuai dengan bukti dalam proses hukum yang ada di Indonesia. Maka kami sekali lagi selaku lawyer atau advokat yang masih waras berharap bersama dengan masyarakat, seluruh komponen masyarakat di Indonesia untuk tidak langsung termakan dengan berita-berita ataupun ujaran-ujaran kebencian yang itu tidak perlu terjadi. Kita harus menjaga keadilan, kita harus menjaga kerukunan, kebersamaan, sehingga Indonesia akan lebih maju, lebih mantap dengan suasana yang dingin, tanpa harus menyalahkan, tanpa harus menjelekan, tanpa harus mencari persoalan yang sebenarnya baik. Abang ini positif teman-teman, saya suka teman-temannya. Jadi dalam penyampaiannya ada satu yang saya mau soroti, bahwa dia berharap bahwa Roy Suryo dan Tifa ini itu mendapat hidayah teman-teman ya, atau bisa menyadari kekeliruannya. Itu juga yang kita harap ya. Jadi doakan saja seperti itu. Bukan mustahil seorang yang kelihatan itu bebal, tegar tengkuk, seolah-olah sudah tidak bisa berubah lagi. Itu bukan tidak mungkin, dia akan berubah dan menyadari kekeliruannya, menyadari kesalahannya, dan kemudian meminta maaf kepada Pak Jokowi ya. Itu sekalipun dampak yang mereka timbulkan hari ini begitu besar untuk skala nasional teman-teman. Tapi tidak ada kata terlambat untuk seorang bertobat, tidak ada kata terlambat untuk seorang menyadari keluarannya teman-teman. Setidak jahatnya apa sih respon sehingga tidak menyakiti hati masyarakat Indonesia, khususnya pendukung Pak Jokowi dan Pak Jokowi sendiri. Tapi ketika dia bertobat, ketika dia beralih teman-teman, menyadari kesalahannya dan memperbaiki, itu juga diterima dengan baik sama Pak Jokowi. Yang awalnya juga banyak yang marah-marah pendukung Pak Jokowi, tapi ketika dia mulai menunjukkan bahwa perubahannya itu serius, dia serius dalam merubah pandangan-pandangan yang salah, kemudian mulai pasang badan membela Pak Jokowi, masyarakat perlahan-lahan menerima dia, ya. Itu adalah sebuah fakta. Jadi pendukung Pak Jokowi ini saya lihat orangnya positif-positif teman-teman. Mereka tidak membenci personnya, tapi mereka membenci kelakuannya. Kelakuan yang jahat, yang tidak beradab, tidak beretika, apalagi sampai ke kuburan, itu yang masyarakat benci. Kalaupun ada seseorang yang kemudian bertobat, lebih mulia orang yang sejahat-jahat apapun yang dilakukan, tapi ujungnya dia bertobat, menyadari kesalahannya, mempertanggungjawabkan apa yang sudah ditimbulkan, daripada orang yang sudah tahu salah, sudah tahu itu banyak kebenaran yang kemudian membuktikan, tapi karena dia merasa diri paling benar dari orang lain, terus mempertahankan kejahatan yang sudah dia lakukan. Ya, itulah teman-teman yang kemudian menjadi hal yang sebenarnya pendukung Pak Jokowi saya pikir lebih beretika lah dari pendukung sebelah yang waduh, sekalipun kebenaran sudah terpampang nyata di depan mata mereka, karena mereka tidak mau objektif, mereka saking bencinya kepada Pak Jokowi, mempercayai terus hal-hal yang nyata-nyatanya itu bisa dilihat secara kasat mata teman-teman ya. Bagaimana kebenaran ijazah Pak Jokowi sudah di depan mata. Ya, apa pendapat kalian tentang video-video yang kita sudah saksikan bersama-sama? Jangan lupa buat teman-teman yang mau berkontribusi untuk meringankan perjalanan saya ke Kalimantan, khususnya Pontianak, memenuhi undangan Panglima Jila, teman-teman. Silakan di nomor rekening di bawah ini, nomor telepon saya di sana. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless. Bye guys.